Halo, apa kabar semua? Gue Farid. Lu pasti pernah dengar Hidden Gems kan? Nah, Hidden Gems tuh kayak gini. Ayo ikut gue. Ini namanya Omah. Banyak foto-foto di sini. Mereka perjalanan kemana? Keliling Pulau Sulawesi. Masuk-masuk ke dalam. Ya, gitu tadi tempatnya. Asik kan? Kayak mendekati diri ke alam gitu. Kita tunggu sambil duduk di ayunan ya. Waduh, anjar. Anjar kan tuh kesebut temen gue. Masa kecil gue kurang bahagia sepertinya. Langsung tersenyum lebar ketika menaiki ayunan ini. Gue ngeri nih. Ayo, nunggunya di tempat makan aja. Alhamdulillah. Nah, bentar lagi makanan kita datang nih. Kita masih di lapar mata. Karena dari mata turun ke lambung. Makasih Bang Jon. Masya Allah, mantep. Lapin Ragalung. Bubui cawu. Bubui cawu. Sausnya saus kopi ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Jon. Siap. Thank you, Chef. Nah, ini dia udah sampai semua makanannya. Ada bebek lapin ragalung, terus ada bubui cawu, sama sausnya ini kopi. Ini khas Sunda gitu ya. Kalau ini khas Sulawesi, dari Pinrang Sulawesi. Ini khas banget nih. Ini jagoannya nih di sini nih. Ayo kita cobain aja gimana. Waduh, ini cabai mulu, mantep. Cobain cabenya dulu gimana nih. Gak usah pakai nasi. Masya Allah, pedes. Coba dagingnya ya. Ini chefnya, Chef Jon. Kebetulan temen gue, dia belajar waktu jalan-jalan ke Sulawesi sama anak-anak. Jangan diam terus. Belajar masak di sana. Nggak belajar masak sih, belajar menu-menu khas dari Sulawesi. Salah satunya ini, waktu mereka ke Pinrang, mereka belajar masak bebek ini. Coba ya, bismillah. Terbaik nih, bebek terbaik. Dia cabenya warnanya kayak orange gitu ya. Orange kecoklat-coklatan, nggak hitam kayak bebek Madura. Luar biasa nih pakai cabenya. Bebeknya doang kali pakai cabenya, itu coba. Nasinya masa nggak pakai bebek? Omah jangan diam terus ini sebenarnya tempat singgah buat para backpacker. Jadi backpacker dari seluruh dunia kalau main ke Depok, mereka pasti singgahnya di sini, di Omah Jangan Diam Terus. Mereka tahun 2020 ke 2021 yang tadi untuk belajar ini mereka bertuju melakukan perjalanan menyusuri Pulau Sulawesi atau Celebes selama 6 bulan.
belajar banyak hal, salah satunya belajar kuliner. Ini bumbunya nih. Masya Allah, mantep. Nah, kalian harus coba. Mantuliti banget bebeknya. Setengah ada lawan. Bebeknya paha tadi ya pesannya. Lihat nih, bebeknya segede gini. Biang bebek nih. Daging bebeknya empuk banget. Minyaknya sampai tumpe-tumpe. Bebeknya kita balik nih. Minyak-minyaknya. Ada jeroan juga mungkin ya. Semacam jantung bebek kali ya. Ya bener, ini jantung bebek. Kita cobain jantungnya. Mantep. Kayak bebeknya lagi jatuh cinta nih. Jantungnya masih berdebar-debar gitu. Ya ini bebeknya bisa seempuk gini. Masaknya tuh pakai, di sini tradisional banget, masih pakai kayu bakar gitu. Terus, nah tadi sambil masak bebek ini, sambil bakar kayunya untuk masak bebek. Nah ini ada pisang juga yang disematkan ke dalam bakaran kayu sampai akhirnya jadi nih bubui cawu. Bubui cawu itu lebih identik ke tradisi orang Sunda zaman dulu. Zaman dulu tuh sebelum bepergian atau setelah bepergian beraktivitas untuk ke kebun atau ke sawah, mereka memiliki pisang atau singkong. Biasanya pas kumpul di depan pertumbuhan itu bakar pisang atau bakar ubi, tapi disebutnya dengan, kalau bahasa Sundanya, bubui cawu. Kita cobain ya bubui cawunya. Kayak gini nih cara menikmati bubui cawu. Nah ini sausnya saus kopi, jadi mereka biasanya dicelupin ke kopi gitu pisangnya. Bismillah. Wah enak banget sih nih. Makanan penutup terbaik, bubui cawu. Asli ini enak banget. Kayak pisang rebus tapi bukan pisang rebus, pisang bakar. Dengan kulit-kulitnya gitu. Sama sausnya sih nih, juara. Saus kopi gitu. Nih, lagi. Mantuliti. Oke, segitu dulu. Gue mau lanjutin makan. Tetap saksikan Lapar Mata, karena dari mata turun ke lambung.